Halo, perkenalkan nama saya Sairul Hidayatullah. Pada video ini saya akan memaparkan hasil praktek coaching untuk meningkatkan kerja menggunakan modal grow. Coaching dilakukan untuk membantu seseorang menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi serta meningkatkan kemampuan dan juga kinerja melalui proses diskusi yang terarah. Baik, pada agenda hari ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, profesi singkat coach, deskripsi proses coaching berdasarkan tahapan grow, hasil dan refleksi coach, refleksi pribadi sebagai coach, dan juga kesimpulan dan juga rekomendasi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak individu yang mengalami kesulitan dalam mencapai target atau juga tujuan yang telah diterapkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah tersebut ada melalui coaching. Coaching bertujuan untuk memanggil potensi yang dimiliki seseorang sehingga ia mampu menemukan solusi terbaik bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, praktek coaching ini dilakukan untuk membantu coach meningkatkan kinerja dalam kegiatan akademik. Baik, coach dalam praktik ini adalah seorang mahasiswa yang bernama Riandika yang umurnya 20 tahun yang mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Ia sering menunda pekerjaan tugas kuliah dan baru mulai mengerjakannya ketika deadline. Kebiasaan tersebut menyebabkan hasil tugasnya kurang maksimal dan juga menimbulkan rasa stres saat batas waktunya mengumpulnya makin dekat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kinerja dengan model grow. Ada 4 tahap, yaitu ada G atau goal, ada R reality, O option, dan juga W will. Nah, yang pertama itu ada tahap G, yaitu goal. Pada tahap pertama, yaitu coach diminta menentukan tujuan ingin dicapai. Setelah berdiskusi, coach menetapkan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas kuliahnya. Ya, target yang ditentukan adalah menyelesaikan tugas lebih awal dan tidak lagi mengerjakan tugasnya pada saat mendekati deadline selama 1 bulan yang ke depan. Lalu yang kedua itu adalah tahap R. Nah, pada tahap reality ini, coach diajak untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini. Dari hasil diskusi yang dia ketahui bahwa penyebab utamanya itu adalah keterlambatan pengerjaan tugas, yang kebiasaannya menunda pekerjaan, penggunaan media sosial yang berlebihan yang kita tahu yaitu scrolling atau doom scroll, serta tidak adanya jadwal belajar yang teratur. Selain itu, coach juga menuntutkan sering kesulitan menentukan prioritas ketika mendapatkan banyak tugas sekaligus. Lalu yang ketiga yaitu tahap O atau option. Pada tahap option, Riandika diajak untuk memikirkan sebagai solusi yang mungkin dilakukan. Beberapa alternatif yang muncul antara lain membuat jadwal belajar harian, membatasi penggunaan media sosial ketika belajar, bisa juga membagi tugas menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, serta menggunakan waktu sebagai pengingat atau alarm. Solusi ini tersebut dipilih karena dianggap realistis dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tahap yang terakhir adalah will. Nah, will ini Riandika menentukan atau coach menentukan tindakan nyata yang akan dilakukan. Coach berkomitmen untuk membuat jadwal belajar setiap malam, mengerjakan tugas minimal 1 jam setiap hari, atau membatasi penggunaan media sosial serta melakukan evaluasi perkembangan setiap minggu. Komitmen ini menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah menjalankan proses coaching, coach menyadari bahwa masalah utamanya bukan pada kemampuan pengerjakan tugas, melainkan pada kebiasaannya menunda pekerjaan kuliahnya. Coach merasa mendapatkan wawasan baru mengenai cara mengatur waktu dan juga menyusun prioritas. Selain itu, coach menjadi
lebih termotivasi untuk menjalankan rencana yang telah dibuat agar mampu meningkatkan kinerjanya. Sebagai coach, saya memperoleh pengalaman berharga dari praktik ini. Saya belajar bahwa mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Saya juga memahami bahwa tugas seorang coach bukan memberikan solusi secara langsung, melainkan membantu coach menemukan solusi yang paling sesuai dengan kondisinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang terarah. Nah, berdasarkan praktik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa coaching ini menggunakan model GROW merupakan metode yang paling efektif untuk membantu seseorang meningkatkan kinerjanya melalui tahapan goal, reality, option, dan juga will. Coach dapat memahami masalah yang dihadapi, menemukan solusi, dan juga serta menyusun rencana tindakan yang jelas. Oleh karena itu, coaching sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan agar hasil yang diperoleh dapat dipertahankan terus dan menerus.